Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang beban ganda perempuan di masa pandemi COVID-19. Materi ini saya sampaikan pada kajian online Kohati HMI Ciamis dan Kohati Komisariat Syariah pada tanggal 9 Mei 2020. Sebagai isi pembahasan pada materi ini, pertama latar belakang masalah, dua akibat COVID-19 pada perempuan, ketiga memahami beban ganda perempuan pada pandemi COVID-19, yang keempat sukses karir dan sukses keluarga sebagai jargon menguatkan beban ganda perempuan, penyebab beban ganda perempuan, kemudian terakhir kabar baik. Nah, jadi harus ada kabar baik ya. Nah, sebagai pendahuluan, pandemi COVID-19 atau disebut juga dengan virus corona telah melumpuhkan dunia. Jumlah pasien terindikasi corona di dunia hingga Jumat saat materi ini dibuat itu sudah hampir mencapai 4 juta kasus. Khusus Indonesia itu hampir mencapai 13.000 kasus. Lebih cocok kita mengatakan bahwa ini namanya badai krisis corona. Berbagai tatanan kehidupan manusia terganggu, dari mulai pekerjaan, kesehatan, gizi, kriminalitas, sosial, sampai dengan pengangguran yang terjadi di berbagai negara di dunia ini termasuk Indonesia. Dalam berbagai musibah dan bencana ini yang perlu dicatat terkait kaum perempuan, bahwa kaum perempuan menjadi kelompok yang rentan. Kaum perempuanlah yang terkena dampaknya secara tidak proporsional. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, bahwa beban berlipat ganda di tengah pandemi ini terutama ditanggung oleh perempuan yang berkeluarga, juga sekaligus perempuan yang bekerja. Dampaknya perempuan mengalami peran bukan saja beban ganda, tetapi beban berlipat ganda dari mulai bekerja, mengasuh anak, mengajar anak, mengurus rumah, mencuci baju, memasak, melayani suami, dan sebagainya. Nah, kemudian oleh karena itulah apa akibat yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 pada perempuan di Asia termasuk di Indonesia? Pertama, penutupan sekolah. Kebijakan di Indonesia menutup sekolah itu menambah beban yang berat bagi para perempuan. Sementara suaminya juga pencari nafkah. Nah, langkah penutupan sekolah itu menyulitkan para perempuan di Asia karena banyak negara Asia Timur, para ibu memikul beban yang tidak proporsional di rumah dan sehingga perempuan dalam kondisi tertekan. Yang kedua, pekerjaan rumah tangga migran. Akibat dari virus corona, diperkirakan terdapat 400.000 perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong. Kebanyakan dari mereka berasal dari Filipina juga Indonesia. Nah, beban yang mereka hadapi semakin berat akibat dari wabah virus corona terkait ketidakpastian dan perlindungan terhadap pekerjaan, juga jaminan kesehatan. Nah, para perempuan pekerja tangga migran juga terancam oleh majikan. Para pekerja migran yang tinggal di rumah majikan saat hari libur itu tidak boleh keluar. Mereka harus terus bekerja. Mereka tetap memasak untuk majikan, mengasuh anak, atau merawat orang tua majikan. Dan itu tanpa kompensasi. Mereka yang bersikeras mengambil hari libur itu diancam akan dipecat. Nah, yang ketiga akibat dari virus corona itu adalah pekerja perempuan, tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan. Jadi peran ganda tenaga medis perempuan kala pandemi COVID-19 ini berlipat ganda. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia WHO, sekitar 70% pekerja di sektor kesehatan dan sosial berasal dari kaum perempuan. Jadi kaum perempuan harus bekerja sekuat tenaga, tetapi di sisi lain ya, sebagai tenaga kesehatan mereka juga harus tanggung jawab keberlangsungan keluarganya. Nah, yang keempat, dampak ekonomi jangka panjang. Menurut prediksi para ekonom dan pemerintah bahwa ekonomi global dapat tumbuh pada
tingkat yang paling lambat sejak tahun 2009 akibat wabah corona. Misalnya sebanyak 3,2 juta orang Amerika Serikat mengajukan tunjangan pekan ini, membuat jumlah total pengangguran di Amerika Serikat itu 33,3 juta orang, atau sekitar 20% dari seluruh tenaga kerja di Amerika Serikat. Prediksi Indonesia, tingkat pengangguran akibat COVID-19, pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal 2 2020 itu diperkirakan mencapai 8,2%, dengan skenario ringan 9,7%, dengan skenario sedang 11,47%, dengan skenario berat. Jadi artinya dampaknya jangka panjang akibat corona, dan itu bahaya bagi perempuan. Yang kelima, kekerasan rumah tangga. Ya, ini sebuah Twitter ya. How coronavirus is affecting victims of domestic violence. Jadi ketika jutaan orang di Cina menghabiskan waktu di dalam rumah atau ruangan untuk melindungi diri dari virus corona, di sisi lain aktivis hak asasi mengatakan terjadi pula peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga. Di Amerika, himbauan mengisolasi diri di rumah telah diikuti dengan meningkatnya jumlah kasus KDRT atau kekerasan terhadap rumah tangga. Indonesia datanya belum lengkap, tapi jumlah KDRT di Indonesia itu tiap tahun memang datanya cukup mengkhawatirkan dan meningkat. Nah, bagaimana memahami beban ganda perempuan? Peran dan beban ganda perempuan seringkali disamarkan, sehingga memanipulasi penilaian kita tentang perkembangan pengetahuan tentang perempuan. Menurut Michelle, bahwa peran ganda disebutkan dengan konsep dualisme kultural, yakni adanya konsep domestic sphere dan public sphere. Dengan konsep dualisme kultural, terjadi pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat, di mana peran perempuan yang utama adalah lingkungan rumah tangga domestic sphere, dan peran pria yang utama adalah di luar atau public sphere sebagai pencari nafkah utama. Nah, menurut Sukesi, beban ganda adalah partisipasi perempuan menyangkut peran dan transisi. Menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau disebut juga dengan domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Peran kedua perempuan itu peran transisi, meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat, dan manusia pembangunan. Beban ganda adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan kelamin yang lainnya. Beban ganda ini terjadi jika salah satu jenis kelamin melakukan dua peran sekaligus secara bersamaan, yaitu peran publik dan peran domestik. Ada jargon yang menarik, sukses karir dan sukses keluarga. Nah, pekerjaan rumah tangga menurut Walker dan Woods ya adalah pekerjaan rumah tangga itu dikategorikan menjadi 6. Pertama, penyediaan pangan atau makanan. Yang kedua, memelihara keluarga, anggota keluarga. Yang ketiga, pemeliharaan rumah. Keempat, pemeliharaan pakaian termasuk mencuci, setrika. Kelima, manajemen termasuk pencatatan, record keeping ya. Keenam, marketing termasuk kegiatan berbelanja. Berdasarkan pembagian kerja tersebut, akhirnya perempuan bekerja mengalami beban ganda bahkan lebih dari itu, triple burden gitu. Misalnya perempuan yang berkiprah di ranah publik dan memegang posisi tertinggi di sebuah bidang pekerjaan, namun di sisi lain perempuan juga masih harus bertanggung jawab mutlak terhadap pekerjaan di dalam rumah tangga atau domestik, seperti mencuci, memasak, menyapu, mengasuh, dan lain-lain. Sukses karir dan sukses keluarga itu dijadikan sebagai pijakan bagi masyarakat kita untuk menilai kaum perempuan yang bekerja, yang jika dia sukses kerja namun tidak sukses dalam keluarga, maka dia tidak dikatakan sebagai perempuan yang sukses dalam arti yang sebenarnya. Nah, faktor apa yang memengaruhi beban ganda perempuan? Pertama, yaitu terkait faktor budaya patriarki,
yaitu budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam konteks masyarakat patriarki, perempuan adalah warga kelas 2 yang berada di wilayah domestik atau reproduktif, dan laki-laki berada di wilayah publik. Kondisi tersebut seakan menjadi kodrat dalam realitas pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, budaya patriarki ini bahkan menyeruak dalam pemahaman keagamaan, sehingga ketika seorang perempuan lalai terhadap tanggung jawabnya di wilayah domestik, maka dia akan dijustifikasi sebagai melanggar perintah agama Islam. Nah, beban ganda yang terjadi dalam pandemi COVID-19 masuk dalam kategori bentuk ketidakadilan gender yang pada umumnya dialami oleh perempuan, baik perempuan yang bekerja di domestik ataupun yang publik. Nah, perlu kita yang namanya anjuran budaya. Artinya kita jangan hanya bicara kesehatan saja ya, tetapi juga dalam suasana atmosfer pandemi COVID-19, kita juga harus ada anjuran budaya. Anjuran budaya ini adalah bagaimana sebetulnya ada mitra sejajaran antara suami dan istri. Karena dalam atmosfer budaya yang didominasi oleh budaya patriarki, pihak suami lebih banyak dalam posisi seperti biasanya, bahwa semua urusan rumah tangga harus dijalankan oleh istri. Oleh karena itulah sekali lagi perlu anjuran budaya. Budaya itu maksudnya adalah bagaimana setiap keluarga itu di dalam situasi pandemi ini bisa membagi tugas dan bekerja sama untuk mengelola kehidupan yang harus dikerjakan di rumah. Nah, ini kabar baik ya, ternyata negara yang dipimpin oleh perempuan itu merespon wabah COVID-19 lebih baik. Sebuah artikel di media asal Amerika Serikat menyatakan bahwa 7 negara yang dianggap menunjukkan respon terbaik dalam penanganan pandemi Corona-19, Jerman, Taiwan, Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Norwegia, para pemimpinnya adalah seorang perempuan. Jadi perempuan itu sesungguhnya kalau diberi amanah justru bisa bekerja lebih baik. Demikian diskusi kita tentang beban ganda perempuan pada masa pandemi COVID-19. Mari kita lanjutkan dengan proses diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Anda lebih bagus bergabung dengan channel Dokter Kampung ini untuk diskusi dan melakukan literasi berbagai ilmu pengetahuan. Terima kasih.